Kita bersiap sedia, sila berdoa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berkongsi firman Tuhan. Salam sejahtera kepada semua pendengar yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan berkongsi firman Tuhan yang berbunyi hidup layak di hadapan Tuhan. Apakah maksud hidup layak di hadapan Tuhan? Layak berarti dapat melakukan sesuai dengan keperluan atau syarat yang telah ditetapkan. Apapun bidang kerja ataupun pembelajaran, mesti ada syarat-syarat kelayakan yang harus kita ambil kira. Begitu juga hidup kita di hadapan Tuhan, harus menitik beratkan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Ibadah yang sejati berkait rapat dengan corak kehidupan kita. Bagaimana hidup kita di mata Tuhan? Kalau kita melihat dalam Roma pasal 12 ayat 1 hingga 2. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 hingga 2, ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik, daripada kata Rasul Paulus di sini mengingatkan kita mempersiapkan tubuh kita atau diri kita menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita harus bijak menilai apakah kehendak Allah, apakah yang baik, apakah yang berkenan, dan apakah yang sempurna. Baik, di dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Dalam Kolose pasal 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Baik, pada saat ini kita akan melihat nasihat Paulus di dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Di sini dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya. Artinya hidup layak di hadapan Tuhan. Baik, di sini perkara pertama, mengusahakan yang berkenan dalam segala hal kepada Tuhan. Dalam segala hal artinya apapun yang kita lakukan harus memikirkan permintaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus berpikir apakah yang dimintakan oleh Tuhan. Kita karena merenung hidup kita itu, apa yang kita lakukan adakah itu berkenan di mata Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 17, di situ dikatakan ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di situ memberitahu kepada kita dalam segala sesuatu harus melihat atau merujuk kepada Tuhan Yesus sebagai penanda aras kita, agar apa yang kita lakukan tidak menyimpang daripada landasan kebenaran. Maksudnya di sini kita mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Baik, perkara kedua di sini yaitu mengenai memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kalau kita merujuk kembali Kolose pasal 1 ayat 10, di situ ada dikatakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik.
Baik, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, artinya hidup kita itu harus bekerja memberi buah. Kita kena memberi yang terbaik dan berhasil dalam pelayanan kita. Seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 22. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus mengatakan hidup harus bekerja memberi buah. Artinya dalam kehidupan kita kena memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan begitu besar dan indah ciptaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, kalau kita melihat dalam Mazmur 104. Mazmur 104 kita baca di dalam ayat 13. Mazmur 104 kita membaca di dalam ayat 13. Ayat 13, Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Ayat 14, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Baik, di sini dalam Mazmur 104 mengatakan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Justru adalah wajar bagi kita mempergunakan hidup ini dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah dan bermanfaat untuk diri kita. Setiap yang kita lakukan mesti berhasil dan berbakti kepada Tuhan. Titus pasal 3 ayat 14. Di situ merupakan nasihat Paulus. Ia berkata, biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Selanjutnya, apakah hidup layak di hadapan Tuhan? Perkara ketiga di sini, bertumbuh besar dan matang dalam pengetahuan akan kebenaran. Semakin kita melayani, semakin tingkat pertumbuhan kita bertumbuh. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat 13 hingga 15. Efesus pasal 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Baik, di sini kita semakin lama semakin mencapai tingkat pengetahuan yang matang. Itulah di sini dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Bertumbuh besar dan matang dalam pengetahuan akan kebenaran. Mengikut Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, apakah hidup kita layak di hadapan Tuhan?
berdasarkan Kolose pasal 1 ayat 10, kita dapat belajar 3 perkara, yaitu mengusahakan yang berkenan dalam segala hal kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita kena memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan yang ketiga, kita harus bertumbuh besar dan matang dalam pengetahuan akan kebenaran. Sebagai kesimpulan, kita merujuk dalam Yohanes pasal 8 ayat 29. Yohanes pasal 8 ayat 29. Yohanes pasal 8 ayat 29. Ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Baik, di sini kenyataan Yesus bahwa Dia adalah yang telah diutus. Dia tidak membiarkan Dia sendiri, sebab katanya, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Artinya Yesus melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Jadi kita renung kehidupan kita, apakah hidup kita layak di hadapan Tuhan. Kita harus menitik beratkan soal apa yang sedang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan itu berkenan di mata Tuhan? Jangan kita biarkan kebebasan dalam hidup kita ini melampaui hukum Tuhan. Hidup layak apabila kita mengikuti ketetapan-ketetapan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah perkongsian firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin.